Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya di sini, my name is Karimah. Eh, Sebelum kita ke materi hari ini atau pembahasan hari ini, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 5 sikap bentuk melindungi diri sendiri. Nah, di sini, kenapa sih kita harus memiliki sikap untuk melindungi diri sendiri? Karena selain diri kita sendiri, tidak ada yang bisa melindungi kita. Maksudnya tuh, emang benar kita punya teman, kita punya seseorang yang bisa kita andalkan, tapi tidak selamanya orang tersebut ada di sisi kita kan. Jadinya kita itu harus, melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa ketergantungan terhadap orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama di sini yaitu jujur tentang apa yang kita suka dan yang tidak kita sukai. Misalnya nih, contoh, eh, ketika kalian punya teman dan teman kalian itu nawarin kayak makanan, cake atau minuman lah gitu. Nah, kalian itu tidak mau tanpa memberikan penjelasan. Nah, sehingga teman kalian itu memaksa kalian dan mereka akan berpikiran bahwasanya kalian itu tidak menghargai mereka, seperti itu. Makanya di sini ini diperlukan yang namanya kejujuran dalam mengungkapkan apa yang tidak kita sukai dan yang kita sukai, seperti itu teman-teman. Atau misalnya nih dalam relationship percintaan gitu. Nah, ketika pasangan kita itu melakukan sesuatu dan kita ini tidak suka dengan sikapnya, kelakuannya, kita tidak suka dengan hal itu. Nah, kita itu berhak atau harus jujur kepada pasangan kita. Uh, Perilaku apa atau kelakuan apa, sikap seperti apa yang tidak kita sukai terhadap pasangan kita. Ya, ketika dia tidak bisa berubah dengan sikapnya atau perilaku yang masih melakukan perilaku yang sama next time, nah itu terserah dia. Cuma setidaknya kita ini sudah mengungkapkan apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai, seperti itu. Dan yang nomor 2 di sini yaitu berani menolak. Kenapa sih kita itu harus berani menolak? Karena ketika kita tidak berani menolak, teman-teman, kita akan dimanfaatkan oleh seseorang. Kenapa sih kok bisa? Ya, misalnya nih contoh lingkungan pertemanan, sosialnya kalian gitu. Kan biasanya ketika kita punya teman dan teman itu minta tolong ke kita, it's okay ketika kita membantu, it's okay. Tapi ketika dia keenakan, yang seharusnya bisa nih dia kerjakan, yang seharusnya eh, nggak butuh bantuan, tapi karena sering minta bantuan ke kita dan kita welcome aja nih, nah dia tuh keenakan teman-teman. Jadi kita tuh biar kita tidak diremehkan juga kan, biar kita tidak terlalu dimanfaatkan sama orang lain, kita itu harus berani menolak, teman-teman. Nah, contoh lagi misalnya teman kita nih butuh bantuan sama kita kan. Sebenarnya mereka tuh bisa atau mungkin mereka tidak bisa. Tapi ketika kita tidak bisa membantu atau maksudnya itu uh, mereka itu membutuhkan bantuan kita tapi ini di luar kapasitas kita gitu. Uh, kita itu tidak bisa melakukan apa yang teman kita minta. Jadi jangan paksakan diri kita untuk membantu, gitu teman-teman. Jadi tolaklah daripada kita ini membebani diri kita sendiri, toh bukan ini kan, bukan apa tuh namanya, bukan pekerjaannya kita kan, kita cuman ngebantu. Kalau cuman ngebantu ya
bantulah sebisa kita, jangan sampai membebani diri kita, sok bisa lah tapi nyatanya nggak bisa, sampai nyiksa diri sendiri itu jangan ya teman-teman. Beranilah untuk menolak, gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, dari 5 sikap yang harus melindungi diri, untuk melindungi diri kita sendiri itu yaitu menjauhi hal-hal yang toksik. Toksik yang seperti apa sih yang harus kita jauhi? Nah, di sini saya mengkategorikan ada 2 hal toksik yang harus kita jauhi teman-teman. Yang pertama yaitu media sosial atau biasa disebut dengan medsos, dan yang kedua yaitu dunia nyata. Nah, kita bahas nih dari dunia medsos atau media sosial nih. Nah, kadang kan mungkin di sini ada yang suka scroll TikTok, suka scroll snack video, YouTube, dan lain aplikasi lainnya juga. Nah, kadang kan kita ngerasa fine-fine aja nih pada diri kita, tapi setelah nonton video, scroll-scroll video, karena videonya itu kata-kata yang sad gitu, maka perasaan kita itu akan sad juga gitu. Nah, itu termasuk hal toksik yang kita tonton. Karena kan sebenarnya teman-teman kita itu bisa milih kan ya, kita mau nonton yang positif untuk kita atau yang negatif. Mau membiarkan diri kita itu mengonsumsi yang toksik-toksik aja nih, atau menonton yang membangun diri kita gitu teman-teman. Terus yang kedua yaitu dunia nyata nih. Kadang kan kita itu pasti ya, dalam ruang lingkup sosial nih, pasti kita akan memiliki orang yang ada di samping kita itu orang yang toksik. Misalnya dia itu selalu memaksakan kehendaknya dia, atau dia yang selalu mendikte orang lain. Seperti itu. Kita tuh harus menjauhi hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita masih care atau masih ada di lingkungan hal toksik itu, maka diri kita itu tidak akan terbangun sama sekali, teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu kita menghindari hal-hal yang toksik. Ketika hal toksik itu berasal dari manusia, kita hanya menjauhi atau minimalisir pengaruh toksik itu kepada diri kita. Tapi bukan berarti kita itu menjauhi orangnya ya teman-teman. Kita tetap bersosialisasi sama orangnya, kita tetap berteman sama orang itu. Tapi jangan sampai hal toksik yang mereka bawaan mereka tuh ada di dalam tubuh kita, diserap oleh diri kita gitu teman-teman. Terus yang keempat teman-teman di sini yaitu menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Apapun itu, hindari atau singkirkan apa yang tidak nyaman pada diri kita, yang membuat kita ini tidak nyaman gitu. Entah itu berupa benda atau di sekitar kita lah intinya, atau manusia pun sekalipun manusia teman-teman, kita tuh harus menyingkirkan hal yang tidak kita senangi atau hal yang tidak kita membuat kita ini tidak nyaman seperti itu. Kalau misalnya benda it's okay, gampang kan, tinggal kayak singkirkan, kita buang yang tidak membuat kita nyaman gitu. Kalau manusia kadang kan tidak, emang perempuan itu biasanya suka ngobrol ya kan, kadang oversharing. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya stop oversharing. Nah, kadang perempuan itu akan mengalami oversharing, teman-teman.
Jadi ketika kita itu merasa tidak nyaman di lingkungan yang terlalu oversharing itu, kita boleh malahan kita harus menghindari lingkungan yang seperti itu. Kata saya tadi itu bukan berarti menjauhi orangnya ya, tapi menghindari perbuatan yang seperti itu. Ketika misalnya nih, apa itu namanya, ada sekelompok manusia misalnya. Nah, di situ, kerjaannya tuh kayak ngomongin orang gitu, ngegosipin orang, kan itu selain itu tidak baik kan, itu juga, membuat orang lain tidak nyaman, gitu. Emang ada yang seneng ngegosip, tapi ada juga yang nggak seneng ngegosip kan. Jadi hindari hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Jangan bergabung sama mereka gitu. Kalau pembahasannya sudah kayak, lari ke gosip gitu, teman. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu, kita harus berani bersikap tegas, entah itu bersikap tegas pada diri kita sendiri maupun keputusan kita. Entah itu keputusan kita untuk diri kita sendiri maupun keputusan yang kita buat untuk orang lain. Kita itu harus bersikap tegas, jangan menyek-menyek. Agar apa? Agar diri kita ini tidak diremehkan oleh orang lain, gitu teman-teman. Ketika kita sudah, pernah mungkin misalnya ya, ini datar aja terus tiba-tiba, eee, kita itu tidak tegas dan diremehkan orang lain, maka selanjutnya kita ini akan didikte sama orang lain, bahwasanya kita ini orangnya tidak tegas, diremehin sama orang. Nah gitu pokoknya intinya. Ketika kita tidak tegas satu kali, maka orang lain akan mendikte hal tersebut. Makanya kita harus, bersikap dari sekarang ini kita harus bersikap tegas, entah itu keputusan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. See you.